eh, bahwa itu katanya mulai belajar membaca Quran itu dari umur 5 tahun, dan hebatnya lagi baru usia 9 tahun itu sudah hafid. Tapi kalau menurut nenek saya ini diledekin oleh teman. Wes telat, aku biar umur 6 tahun wes hafid. Bayangin dong, orang umur 9 tahun hafid, diledekin bapaknya, lu telat tuh, gua udah 3 tahun yang lalu sudah duluan hafid. Aduh, saya dari lahir sampai istrinya Mbah Wahid meninggal, saya tinggalnya serumah. Jadi banyak cerita tentang Mbah Wahid yang saya dapatkan dari Ibu Solihah, istrinya beliau itu. Saya dengarnya secara langsung, karena dari saya umur 10 tahun sampai 18 tahun kebetulan beliau mengidap penyakit jantung, jadi saya tinggalnya satu kamar dengan Bu Solihah. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang suami tercintanya yang saya dapatkan dari beliau. Jadi kalau level hadis mah mungkin mutawatir ya, karena kan bukan dari Mbah Wahid langsung, tapi kan dari Mbak Solihah gitu. Jadi kalau yang lain-lain mungkin kayak sepupu saya yang lain, anak Kak Sola, anak kayak Gus Dur itu ya levelnya tabiut tabiin, saya masih tabiin lah. Ini salah satu ceritanya ya. Jadi Mbah Wahid itu katanya mulai belajar membaca Quran itu dari umur 5 tahun, dan hebatnya lagi baru usia 9 tahun itu sudah hafid. Tapi kalau menurut nenek saya ini diledekin oleh teman. Wes telat, aku biar umur 6 tahun wes hafid. Bayangin dong, orang umur 9 tahun hafid, diledekin bapaknya, lu telat tuh, gua udah 3 tahun yang lalu sudah duluan hafid. Aduh, saya nggak ngerti lah soal jeniusnya. Nah, kebetulan karena beliau hafid, sehingga dari mulai remaja itu beliau memiliki kebiasaan untuk selalu membaca Quran benar-benar setiap hari dalam kondisi apapun. Dan kebiasaan beliau yang luar biasa adalah dari mulai remaja sampai wafatnya, katanya ya, ini setiap 5 hari sekali itu khatam. Saya pernah mencoba, ya Allah itu beratnya Pak, demi Allah berat, karena saya pun cuma bisa 6 hari sekali khatam, cuma mampu 3 kali, karena kayaknya nih yang saya rasa ya, selesai baca Quran baru Shadaqallahul Azim, naruh Quran, ambil minum, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok udah azan lagi ya, perasaan baru selesai loh ngaji ini gitu loh. Dan harus saya mulai lagi dari mulai remaja itu terbiasa berpuasa setiap hari, katanya sih, karena saya juga gak pernah nemu di hadis manapun ini dilakukan oleh Nabi Idris. Ya sesuai tubuh saya lah ya, saya sukanya skopior, dan kebetulan karena sahabatnya itu tahu, sehingga pada siang hari panas terik disuguhkan skopior untuk Mbah Wahid dan Mbah Solihah. Mbah Wahid itu saking menjaga etika, pada saat dipersilahkan, oh iya sebentar lagi saya minum, ditunggu sampai sahabatnya ini masuk ke dalam, baru nyuruh istrinya, udah kamu habisin buruan, suruh minum setengah, paling nggak kelihatan sudah diminum. Segitu menjaganya etika terhadap persahabatan, model orang zaman dulu. Kalau kita mah sekarang udah lupakan aja lah ya, harus diakui itu. Cerita lainnya nih dari nenek saya, bahwa Mbah Wahid ini kan jelas kalau dari, nggak ada fotonya sih di sini, tapi kalau dari foto-fotonya mungkin ada di beberapa di sini, ya jauh lebih ganteng lah dari saya ya. Kalau saya kan cuma bisa menyerupai aja, kalau beliau memang ganteng lah gitu loh. Apalagi dengan posisi beliau sebagai penurus tahta Tebu Ireng.
karena beliau adalah anak laki-laki pertama dari Mbah Hasim. Otomatis pastinya Gus Tebu Ireng ini banyak dong yang mau dijodohin sama beliau, dan banyak juga yang ditawarkan ke Mbah Hasim untuk dinikahkan sama Mbah Wahid. Dan pada saat itu ada salah seorang Ning yang kembang desa cantik sekali, ditawarkan ke Mbah Wahid. Mbah Wahid itu nolak. Alasannya satu, saya kalau nikah dengan perempuan itu saya akan sibuk ngurusi dia, karena perempuan itu gak bisa saya ajak untuk berjuang. Jadi saya lebih memilih perempuan yang mau saya ajak berjuang demi umat. Itu laki-laki umur mungkin belasan akhir, 20-an awal, mindsetnya udah gitu. Dan benar, pada akhirnya beliau memilih nenek saya, putri dari Bisri Sansuri, yang pada saat itu kondisinya janda. Ya, janda, tapi belum disentuh. Karena suaminya waktu itu ya dinikahin, kemudian langsung mondok. Belum selesai ini udah meninggal lagi mondok, jadi belum dia papain. Kemudian dinikahkan sama Mbah Wahid 3 tahun kemudian. Jadi ya memang jujur nenek saya tidak terlalu cantik ya, tapi tegas, ulet. Bahkan kalau kata ibu saya pun bisa nembak loh.